Sebelum kita berdua bersama-sama nanti, kita memperhatikan firman Tuhan yang menjadi milik kita dan binaan kita ketika berjalan di tahun 2024. Firman Tuhan yang kita mau perhatikan dalam berikan perjanjian baru, yaitu Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kita baca hari ini satu ayat firman Tuhan. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah suatu makanan yang baik, yang benar, yang turun kepada puji Tuhan. Sekali lagi kami berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan ambil judul firman Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami mujizat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tahun 2024 semakin naiknya kebutuhan sehari-hari. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar, mungkin bertanya, kenapa saya katakan demikian? Karena saya menggantikan ibu-ibu dua minggu. Jadi orang rumah sekarang sedang disediakan di Hutan Tinggi katanya. Dan saya belum tahu mana Hutan Tinggi, tapi sudah pernah lihat Hutan Tinggi. Jadi saudara-saudaraku, kalau saya ke pasar, saya tanya timun Jepang 2 biji 13.000. Jadi berarti 1 biji itu 6.000. Jadi oleh karena itu saudaraku, hari ini bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari pun, rumah tangga pun semakin naik. Maka oleh karena itu orang mulai mengatur keuangannya dengan baik-baik. Yang sering kita dengarkan, banyak orang mengatakan tahun 2024 tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi situasi kita, banyak orang pengamat berkata semakin memanas dan semakin memanas, dan puncaknya nanti ini mungkin bulan 2. Nah, oleh karena itu saudaraku, hari ini maka yang tidak penting orang mulai memangkas. Oh, ini tidak penting, kita pangkas. Ini yang kurang berguna, kita pangkas. Bahkan orang sekarang mulai mencoba tidak belajar boros, tapi mau belajar hemat. Oleh karena melihat situasi keadaan yang begitu meroket pada hari-hari ini, saudaraku yang dikasih. Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Suatu takaran yang baik. Nah, Bapak Ibu, prinsip memberi ini adalah prinsip dari Tuhan.
kita harus lakukan, prinsip yang harus kita kerjakan, saudara-saudara, karena dikatakan tadi selanjutnya dalam ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam hamba. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini mengingatkan kita supaya kita mulai belajar memberi atau prinsip memberi daripada Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada akhir-akhir ini. Maka banyak prinsip memberi ini dilupakan orang. Jalannya Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak bisa kita bawa dalam akal, dalam pikiran, dalam logika. Logika mungkin 2 tambah 2 adalah 4. Tetapi saudaraku, Tuhan justru mengadakan mujizat yang sangat luar biasa, yang sangat heran. Dari 5 roti dan 2 ikan, kebayangnya 5 roti dan 2 ikan dapat dilakukan mujizat, memberikan makan. Firman Tuhan mencatat 5.000 orang, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya terjadi mujizat ini? Bagaimana caranya terjadi keajaiban ini? Ini yang perlu mau saudara dan saya perhatikan di akhir-akhir zaman ini. Yang pertama, saudaraku, adalah kita belajar mengucap syukur. Supaya mujizat ini terjadi, kita mau belajar mengucap syukur. Kita tidak perhatikan firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu Markus 6. Markus 6 ayat 41. Markus 6 ayat 21 dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa Tuhan pun mengucap syukur atas apa yang ada pada saat. Mengucap syukur atas apa yang ada pada saat itu. Apa yang ada pada saat itu bagi mereka? Yang ada adalah hanya 5 ikan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan mengucap syukur akan hal apa yang ada hari itu, akan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi, saudaraku? Ada mujizat yang besar. Oleh karena Tuhan juga pun mengucap syukur kepada Bapaknya, maka terjadi mujizat. Lalu 5.000 orang diberi makan. Bahkan ayat yang lain mencatat lain daripada perempuan-perempuan, wanita-wanita, saudara-saudara yang tulis. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa sebenarnya mereka melihat keterbatasannya, mereka memiliki pada saat itu membutuhkan jauh lebih banyak dari apa yang mereka butuh. Nah, kita pun sering demikian. Keluarga lepas keluarga, itu ada terdapat dalam kehidupan kita, dalam gereja Tuhan, dalam anak-anak Tuhan di akhir zaman ini.
daripada yang ada, lebih sering kita butuhkan. Maka untuk kita mendapat mujizat, kita harus mau belajar daripada ucapan syukur Tuhan Yesus ini. Haleluya. Kalau kita berpikir secara logika kita dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan sanggup. Seperti kesaksian Ibu almarhum Tapumolo, berputar-putar tadi. Dengan apa yang kita miliki, kita tidak bisa. Tapi percayalah, Tuhan kita akan melakukan mujizat di setiap keluarga, di setiap pribadi, di setiap anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan itu mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar mengucap syukur dengan apa yang ada dari kita. Jangan kita mau mengucap syukur dengan apa yang ada bagi orang sekarang. Nanti iblis, setan akan bisa masuk dalam hidup kita. Tapi ketika kita belajar mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidup kita ini, di sanalah sesungguhnya berkat Tuhan itu turun. Di sanalah sesungguhnya kasih Tuhan itu diangkat. Di sanalah sesungguhnya mata Tuhan terpancar, mata Tuhan memandang setiap orang yang belajar mengucap syukur dengan apa yang mereka miliki. Sebab itulah sesungguhnya yang paling Tuhan inginkan, paling Tuhan sukai dari setiap kehidupan orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat tadi orang itu bahwa 5 ikan dengan 5 roti dan 2 ikan itu tidak sebanding dengan 5.000 orang. Mungkin itu kalau ikannya mungkin besar seperti ikan paus masih mending, tapi tak mungkin. Namanya kebaktian, namanya ibadah, namanya mendengar firman Tuhan. Tak mungkin orang membawa ikan sebesar itu, paling sedikit hanya sepanjang 10 cm. Biasa itu. Apalagi pulau, pasti akan kecil. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan melihat dari kecilnya, tapi kita mau lihat Tuhan berkuasa di sana. Kita mau lihat Tuhan Yesus ada hadir di sana. Kita mau lihat ada Yesus berkuasa di sana. Maka dinyatakan mujizat bagi setiap keluarga kita, pribadi kita yang setia dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini kita mau belajar mengucap syukur di dalamnya. Mungkin saudaraku, saudara penghasilannya tidak seberapa. Mungkin saudaraku, harta kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya. Mungkin saudaraku, dibanding dengan orang lain, atau bahkan kita dalam keadaan yang selalu berkecuali. Harta kita kalau dibanding dengan orang lain tidak ada artinya. Penghasilan kita sangat sedikit. Bahkan mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan tiada yang selalu. Tapi walaupun demikian saudaraku, kita harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah saudaraku adalah sebuah kunci menuju pintu berkat dilimpahkan dari surga. Ada amin? Mengucap syukur adalah kunci melimpahkan berkat yang dari surga. Dan setiap orang yang mengucap syukur pasti didengarkan Tuhan, pasti diperhitungkan Tuhan, pasti dipandang Tuhan, pasti dilihat Tuhan. Sebab Tuhan itu maha mengerti, maha tahu akan setiap hati kita, setiap kehancuran kita, setiap kesedihan kita, setiap kesusahan kita. Seperti pujian kita, Tuhan pun merasakan apa yang sudah rasakan
apa saya rasa, apa yang beda saja. Yes. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun keadaan kamu, apapun situasi, tetap mengucap syukur supaya engkau pribadi selalu berkata oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, supaya mengalami mujizat Tuhan itu, kita mau belajar memberi. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar memberi kepada Tuhan, belajar memberi kepada Allah, belajar memberi kepada gereja, belajar memberi kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan di tengah-tengah kehidupan mereka, saudara-saudara. Maka dikatakan ini, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 38 tadi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip memberi ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita rindu diberkati, jika saudara rindu diberkati Tuhan, berikanlah kepada Tuhan, berikanlah kepada Allah apa yang saudara dapat berikan. Firman Tuhan mengajar kita, pertama, 7 jual yang diberikan Tuhan harus kita berikan kepada Tuhan. Apakah itu talenta, apakah itu pemikiran, apakah itu tenaga, kita mau berikan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Tahun 2024 Tuhan inginkan dari kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada Allah lewat apa? Lewat gereja. Saudara yang dikasih Tuhan bisa lewat orang. Pemberian kita ini bisa bermacam-macam. Kalau tadi kita dengarkan kesaksian ibu guru kita, bahwa anak daripada adik mereka ini begitu mengalami sakit, keadaan tidak memungkinkan, mungkin lupa atau mungkin menganggap bahwa BPJS tidak begitu penting. Tapi Tuhan akan berikan jalan, asalkan kita memberi. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah ketika kita memberi. Bisa gitu melalui yang berbeda, bisa gitu. Berikan kepada anggota Dewan apa yang kita beri. Nanti itu akan dibalas oleh mereka, dibalas Tuhan dari mereka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya memberi. Ketika kita memberi, pasti Tuhan balas memberikannya kepada kita. Bukan artinya Tuhan langsung laksanakan. Mungkin dia perintahkan yang lain, mungkin suruhan lain akan membalasnya kepada saudara. Ketika saudara membutuhkan, ketika saudara memerlukan, ketika kita membutuhkan, ketika kita memerlukan, pada saat-saat itu, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu perlu kita memberi kepada Tuhan melalui apa yang kita beri. Dan kalau nanti seperti saya tunjukkan tadi, saya berikan apa yang saudara bisa beri. Itu mereka tidak meminta uang, hanya meminta suara saudara, hanya meminta dari saudara menuju diri, supaya nanti saudara dibalas Tuhan
melalui mereka yang nanti sudah dipilih Tuhan. Sebab siapa yang menang pasti itu pilihan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, bagi kita diajak untuk belajar memberi kepada Tuhan, memberi kepada Allah dalam kehidupan kita jika kita ingin berkati. Ini adalah teknik memberi dan menerima. Otomatis tabung dua saudara yang dikasih. Kita memberi kepada Tuhan, maka pastilah saya kita akan beri. Dan saya percaya bahwa kita selalu diberi Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Kalau ditanya kita, pasti semua kita makan. Itu berbeda. Pasti semua kita makan, tidak ada yang tidak makan. Ada amin. Kalau kita menjadi kaya, itu adalah cerita yang lain. Orang yang menjadi kaya itu, saudaraku, adalah bekerja keras, bekerja kuat. Ada hubungannya dengan memberi. Dia berikan tenaganya, dia berikan waktunya. Jadi dia sudah berusaha, pasti akan diberikan Tuhan dengan berlipat-lipat ganda, saudara-saudara, dalam kehidupan. Sehingga Amsal berkata, orang yang malas tidak akan payah atau tidak patuh untuk makan dan minum. Tapi orang yang rajin, yang suka memberi, pasti akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk memberi. Maka kita akan melihat pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita. Pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita. Pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi keluarga lepas keluarga. Pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kaum ibu. Pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kaum bapak. Pintu berkat akan dibukakan pemuda-pemudi. Asalkan kita belajar memberi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita? Pelayanan Tuhan berikan. Mari kita beri. Supaya kita diberikan oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini mengajak kita Maliaki pun. Tuhan pun berkata, firman Tuhan berkata di dalam Maliaki 3. Maliaki 3 ayat 10. Kita perhatikan Maliaki 3 ayat 10 demikian dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memperlakukan bagimu tingkap-tingkap langit surga dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, firman Tuhan berkata dalam Maliaki ini, ujilah aku. Luar biasa Tuhan kita ini. Dia mau saudara uji. Dia mau kita uji. Saking baiknya dia. Dia tidak menyombongkan keallahannya. Tidak membongkar kedaulatannya. Tidak menyombongkan otoritasnya. Tapi dia mau begitu baik hatinya berkata, ujilah aku. Luar biasa itu. Belum ada orang yang pernah berkata demikian dari kita. Seumur saya belum pernah berkata demikian. Ujilah aku, pasti saya akan berikan kamu. Mari kalau kita meminta kepada orang, pasti akan lain jawabannya. Tapi Tuhan kita, Allah kita yang baik hati itu hari ini berkata kepada saudara, kepada kita semua yang hari ini, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap surga bagimu. Maka untuk itu kita uji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau uji Tuhan itu, pertama kita koreksi dulu diri kita. Apakah kita layak menguji Dia? Dengan apa kita menguji Tuhan? Dengan apa kita menguji Allah? Harus kita koreksi terlebih dahulu kehidupan kita
saudara-saudara yang dikasihi. Tapi walaupun demikian saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang orang itu dibeda-bedakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu memberkati manusia itu, orang-orang terkhususnya tebusan darah itu secara luar biasa. Maka Tuhan itu Tuhan yang hadir, Tuhan yang baik, bahwa Dia tidak membeda-bedakan setiap orang itu, saudara yang dikasihi, siapapun. Dia tidak pernah memandang agamanya, Dia tidak pernah memandang kepercayaannya, tapi semua ciptaannya itu Dia berkati. Dengan secara hari, saudara-saudara itu. Jadi dia berkata, orang Pentakosta tapi baru aja berkati. Tapi semua manusia ciptaannya itu Dia berkati, saudara-saudaraku, dengan secara hari di tengah-tengah. Apalagi saudara dan saya yang selalu datang kepada Dia, mengucap syukur kepada Dia, masakan kita tidak diberkati Tuhan? Maka Dia katakan dalam firman-Nya itu, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Tuhan itu tidak pernah dusta. Tuhan itu tidak pernah bohong. Ketika Dia berkata demikian, Dia benar-benar Dia tepati saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia akan semakin memberkati kehidupan kita ketika kita belajar memberi saudara-saudaraku yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang suka, rela, maka akan diberikan secara luar biasa bagi kehidupan kita. Haleluya. Maka oleh karena itu, mari kita belajar tahun 2024. Tahun 2024 akan kita belajar mulai perbaiki diri kita ini. Mungkin akan kita tambah ke depan tergantung kita. Kalau kita lihat di sini, saya perhatikan saudaraku sudah terjemah dalam air. Katakan itu satu hal. Akhirnya ketika beribadah, ibu saya lihat hampir mencotek di rumah kita. Takut jadi lumrah realitasnya. Jadi untuk mengatasi orang Kristen itu, anak Tuhan itu tidak bergumul di dalam masalah itu sebenarnya. Tapi orang Kristen itu sebenarnya bagaimana mengatasi masalah itu, Tuhan akan berikan hikmat saudaraku yang dikasihi. Nah, ini yang penting bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Saya perhatikan, menikah kita ini pun tidak terputus. Baru tadi dilihat, saya tidak tahu apa yang bisa dilihat, kalau tidak tahu. Sudah orang yang tidak tahu. Jadi saudara-saudaraku, mau kita benahi semua. Kalau kita benahi itu adalah salah satu memberi kepada Tuhan. Haleluya. Itu memberi kepada Tuhan. Kalau rapi ini, kita enak berdoa, kita enak meninggalkan Tuhan. Suara speaker kita itu enak, tidak berteret-teret. Ini sudah berhasil. Kalau saya lihat di YouTube itu bahwa loudspeaker sama ini sebenarnya tidak bisa dekat. Paling sedikit 6 atau 5 meter baru tidak noise atau feedback. Kalau dekat maka itu feedback, akan ada suara atau apa yang lain. Nah, saudara itu yang lihat Tuhan, kita berikan perhatian kita semua ke situ. Siapapun kita, baik pemikiran kita berikan ke situ. Bukan artinya hanya untuk memberikan uang, tidak. Pemikiran hati kita berikan.
Itu yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Supaya disenangi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan nyaman kita, dengan sejuk kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka di sana akan datang hadirat Tuhan dengan luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Maka dia akan menepati janjinya ini, bahwa dia akan membukakan pintu-pintu berkah bagi saudara dan bagi saya, dan dia akan memberikan sampai berkelimpah. Dan saya mengatakan tadi firman sampai berkelimpahan akan Tuhan berikan kepada setiap orang saudaraku yang belajar mengikuti. Kata berkelimpahan itu sebenarnya tidak bisa diukur. Ibarat sungai yang meluap, ibarat sungai yang seakan-akan banjir, meluap sampai ke kiri ke kanan. Dengan artian saudaraku bahwa kelimpahan daripada Tuhan itu melebihi dari apa yang kita perlukan. Bahkan bisa saudaraku untuk bagi orang yang lain di sekeliling dan sekitar kita, saudara-saudara yang berusaha. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ini harus kita amini, harus kita imani, harus kita percayai. Ketika kita memberi, akan melimpah diberikan Tuhan. Haleluya. Artinya pemberian kita ini yang diberikan Tuhan bagi kita bukan hanya 2 kali lipat, tidak saudara. Tapi beratus-ratus, bahkan mungkin 1000, tak bisa dihitung diberikan Tuhan. Dan kalaupun kita hitung sebenarnya, Tuhan berapa yang Tuhan berikan kepada Tuhan? Kalau kita hitung, cara kita apa? Tapi ketika kita lihat apa yang Tuhan berikan bagi kita dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, ada kesehatan, ada ini dan itu segala macam kita. Luar biasa sebenarnya, tidak bisa dihitung. Berlimpah Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar memberi kepada Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita beri dengan apa yang ada pada kita. Jangan saudara berikan dengan apa yang tidak ada bagi saudara. Tapi Tuhan ingin memberi kepada Tuhan dengan apa yang ada bagi kita. Dengan apa yang ada bagi saudara. Itu saudara. Maka itu berkenan kepada Tuhan. Jika kita beri dengan yang tidak ada bagi kita, sungguh-sungguh itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan dan murid-muridnya pun, saudaraku memberi makanan diberi orang itu hanya dengan apa yang ada pada mereka, maka mujizat pun terjadi. Hanya dengan apa yang ada. Jangan kita berikan dengan tidak ada. Maka itu nanti akan menjadi yang tidak baik, yang tidak berkenan, bahkan bisa akan mendatangkan dosa-dosa saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu dikatakan ada 5.000 orang mereka yang makan. Mereka semua kenyang dengan penuh berkat, saudara yang dikasih. Oleh karena itu, berkat yang luar biasa itu adalah memberi dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Jadi mulai tahun 2024, mari kita memberikan, belajar memberi dengan apa yang kita. Jangan kita paksa. Amin. Amin. Jangan saudara paksa. Maka dikatakan seringkali kita ingin membantu orang lain, padahal kita sendiri belum mampu membantu mereka.
Itu namanya dikuasai. Ada orang saudara yang dikasih Tuhan sehingga pada akhirnya kita membantu mereka sedikit dipaksa, yaitu dengan bisa juga berhutang, bahkan bisa juga menjual harta yang mereka. Dan ini ada sering, khususnya bagi kita. Sehingga lewat itu saudaraku, bisa satu keluarga itu tidak menjadi baik. Ketika pihak suami membutuhkan istri, suami mendesak istri harus kasih. Ketika pihak istri membutuhkan, istri mendesak harus itu. Sampai berhutang, bahkan menjual apa yang mereka. Padahal mereka belum mampu untuk membantu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memberi atau membantu siapapun mereka itu, harus dengan apa yang saudara miliki, harus dengan apa yang kita miliki. Supaya apa saudara? Supaya ada damai, sukacita, kemuliaan hari, dan berjalan terus dengan baik saudara-saudara. Banyak demikian saudara yang membantu keluarga lebih besar dari apa yang mereka miliki. Katakanlah bisa membantu saudara. Tapi hidup kita ini seperti kita katakan tidak memiliki. Suatu saat bisa berubah, suatu saat bisa turun, suatu saat bisa tidak tentu. Maka ketika itu terjadi, hutang yang besar tadi tidak bisa dikawal. Mulai terjadi pertengkaran di tengah keluarga. Hidup pernah kali nampai, akan mulai emosional daripada sekali memuncak terjadi mulai pertengkaran. Akhirnya apa saudaraku? Si setan, si iblis mulai tertawa, melompat-lompat bergerak-gerak. Boleh suami istri saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui ini, perlu kita mengerti. Berikanlah dengan apa yang saudara miliki. Haleluya. Suka-suka itu tetap ada pada kita. Supaya kami itu tetap ada kita. Walaupun nanti katakan suara kita menganggur, tidak begitu parah. Sekalipun Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu menolong kita tidak sampai kepada. Tapi ketika suatu saat itu akan ada terjadi akan kita tidak menutup kerugian. Supaya apa? Supaya tetap berjalan dengan netral. Tidak ada sampai tergeletak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh karena itu saudaraku, kita dapat memberi dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, jangan sempat kita sampai berhutang atau sampai menjual yang kita miliki, bahkan yang kita punya, atau mungkin juga kita yang boleh menjadi orang murah, yang boleh menjadi semua paling murah. Kenapa? Menyerahin duit penasor itu sekarang boleh. Dan itu siklus itu akan terjadi. Maka tahun 2024 ini kita mesti hati-hati. Kita mesti saudara-saudaraku berwas-was bagi tengah-tengah keluarga. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia selalu menolong, dia selalu menopang, dia selalu menuntut.
setiap saudaraku yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu saudaraku, artinya ketika kita memberi dengan apa yang kita miliki, namun bukan berarti ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberi. Tidak alasan ini. Apapun keadaan kita tetap memberi. Tapi dengan catatan, dengan apa yang saudara, dengan apa yang kita miliki saudara, supaya kita tetap memberi. Maka oleh karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan. Kapan saatnya memberi, Tuhan akan menuntut kita, kehidupan kita, sehingga tetap dapat memberi dengan apa yang ada. Kita minta hikmat dari apa yang kita mampu. Kita saudara yang dikasih Tuhan, berikan sukacita, diberikan pekerjaan dan usaha kita selalu diberkati, selalu diurapi, selalu ditolong oleh Tuhan, selalu diperdulikan oleh Tuhan. Ketika saudara berusaha tahun 2024 ini, minta hikmat dari Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apakah itu usaha, apakah itu pekerjaan, dan lain-lain, kita akan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan berlimpah-limpah diberkati Tuhan sesuai dengan Tuhan. Saya percaya tahun 2024 kita semua dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Dan semakin diberkati Tuhan, Dia setia apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Diberikan berkat jasmani, diberikan berkat kesehatan, dan lebih berkat-berkat rohani dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita saudaraku belajar mengucap syukur, dan ketika kita saudaraku belajar memberi, dan ketika kita saudaraku memberi dengan apa yang ada dalam kita, maka lewat itu saudaraku Tuhan akan memberikan kemenangan, sukacita, damai sejahtera bagi kita, keluarga atas keluarga, pribadi atas pribadi. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Haleluya. Amin.